salah tingkah. Bukan salah tinggi ya. Barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya, di readingan kali ini General Timeless Reading. Tentang apa sih? Tentang seseorang yang mungkin salah tingkah. Kalau misalkan ada di sebelahnya kamu, ngelihat kamu, ngedengar suaranya kamu, atau mungkin bahkan dari radius jarak berapa puluh kilometer udah ngelihat, wah kayaknya bau-baunya kamu mau mendekat nih gitu ya. Udah gak karu-karuan. General ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pasti aja jadi positif. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh teman-teman ya, dengan senang hati. Kita bagi jadi 3 cerita teman-teman. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh pilih cerita 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, 3 ya. Atau kalian mau dengerin 3-3-nya juga boleh teman-teman ya, dengan senang hati banget ya, silahkan. Lalu buat teman-teman semua, aku juga bakalan senang hati banget kalau misalkan kalian menuju ke channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy, untuk kehidupan kalian yang jauh lebih baik pastinya, karena itu adalah audio sound therapy. Salah satu sarana terapi untuk kalian semua yang kepingin menerapi diri tapi masih belum tahu caranya kayak gimana ya. Hanya dengan mendengarkan video itu aja berulang-ulang teman-teman ya, maka banyak hal atau banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan. Nah, video apa sih kak itu? Kalian boleh lihat di deskripsinya video untuk apa itu, dan sesuaikan dengan kebutuhannya kalian. Nah, secara konsisten ya, kalau misalkan sudah konsisten mendengarkan, maka hasilnya pun juga bakalan bisa jadi banyak manfaat gitu ya. Oke, teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia juga boleh loh. Silahkan kontak ke email oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku. Kita baca. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. Somebody play with a beautiful world for you. Leo ya, buat teman-teman Leo di readingan kali ini kita baca kenapa ya dia salah tingkah sama kamu. Kalau di deket kamu kenapa? Karena cinta, 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 cinta. Pernah deket sama kamu iya, pernah naksir kamu iya ya. Lalu karena kamu tidak kunjung membuka diri, pada akhirnya dia melepaskan perasaan tersebut dengan melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat panjang. Nah, ini sih awalnya kenapa dia salah tingkah kalau ngelihat kamu, kalau di deket kamu ya, karena dia pernah ada perasaan. Kita lihat apa yang bikin dia ya salah tingkah. Karena masih ada perasaan suka, masih ada perasaan sayang ya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini juga kelihatan banget ikatan secara emosionalnya, dia masih ngerasa banget gitu. Ya seperti itu sih teman-teman ya. Jadi kayak kalau dibilang dia udah punya pasangan ya, kemungkinan besar ya ada potensi seperti itu. Tuh sebabnya mungkin ya ngerasa, aduh gimana ya, dulu memang pernah suka gitu, tapi sekarang kan aku udah punya pasangan gitu, udah punya keluarga gitu. Jadi itu sebabnya sih, makanya kenapa dia itu masih berasa kayak gimana, karena ternyata dia udah punya kehidupan yang lain guys ya. Dia udah punya kehidupan yang lain gitu. Nah, kita lihat apa yang bakalan dilakukan sama dia ya. Awalnya sih mungkin ini akan jadi sesuatu hal yang kayak nggak enak gitu kan ya di dalam dirinya dia gitu, dalam artian aduh sungkan, aduh nggak enak gitu kan, takut-takutan yang nanti kalau misalkan lingkungan sekitarnya, teman-teman dan sebagainya yang kayak apa sih, kayak mengungkap itu atau masih belum bisa lupa gitu ya sama peristiwa-peristiwa bahwa dulu dia pernah suka sama kamu atau kayak gimana. Jadi ada ketakutan di sana kalau lingkungan sekitarnya itu bakalan kayak apa ya, kayak ngebully gitu ya, kayak yang kamu kan dulu suka gitu loh, yang kayak gitu-gitu loh teman-teman ya seperti itulah. Tapi lama-lama ya nggak apa-apa aja, karena kamunya juga biasa aja sih ya. Tapi nanti kita bakal lihat ya, sebiasa itukah kamu ya. Nah, kita lihat ciri-ciri orangnya kayak gimana ya.
Yang jelas orangnya tuh pesimistik ya teman-teman, tapi keras kepalanya luar biasa. Jadi memang kayak semau gue ya, kayak sih diem-diem aja, kayak takut-takutan, kayak cupu gitu ya, tapi padahal enggak loh ya. Dikira cupu padahal suhu kan ya dia. Nah kayak gitu. Jadi finansial juga oke ya, kemungkinan besar juga ada perubahan-perubahan besar dalam hidupnya dia, yang tadinya mungkin dianggap sama lingkungan dia cupu banget gitu kan, tapi ternyata dia berhasil juga gitu. Terus orang yang dari dulu selalu jadi dirinya dia sendiri, walaupun mungkin dibully gitu kan sama teman-temannya, dibilang ih kamu nggak inilah, nggak keren lah, cupu lah, apalah, gak gaul lah atau apa ya, tapi padahal dia malah justru berhasil gitu loh teman-teman ya, malah justru berhasil. Tapi ya memang orangnya tuh kayak apa sih, kayak pesimisan gitu loh, jadi kayak selalu melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang pesimis ya. Ini orangnya kayak begini, kurang lebih introvert ya. Tapi kalau ngomong kadang-kadang suka nyakitin teman-teman. Apalagi sekarang gitu kan ya, makin karena udah berhasil kan ya. Nah sekarang kita bakal lihat bagaimana sebaiknya jaga jarak yang tepat sih teman-teman ya, dalam artian kan kalau misalkan dia pernah suka gitu kan ya, dan kita sekali ibaratnya gitu kan, kamu lagi reuni nih gitu, sedangkan dia mungkin bawa keluarga atau kayak apa gitu, sedangkan kalian mungkin ya masih sendiri atau sudah bawa pasangan atau kayak gimana kan ya nggak tahu juga ya teman-teman. Tapi yang jelas kasih jarak yang tepat, dan yang lalu ya sudah berlalu gitu kan. Walaupun mungkin kalau misal dilihat kalau dari dia ya, mungkin akan ada yang namanya pembuktian gitu, walaupun mungkin ada takut-takutan juga gitu ya. Oke. Right, ini yang pertama teman-teman. Yang pertama, wah, kadang-kadang begitu ya, ada cerita-cerita seperti itu. Semoga kamu yang mengalami ya hanya menjadikan itu sebuah memori ya guys ya. Memories bring back you. Nah yang kedua, yang kedua ada kenapa ya? Kenapa dia salah tingkah kalau deket kamu ya? Motifnya sih baik ya, tentang pekerjaan ya, tapi kita lihat lebih dalamnya lagi karena apa teman-teman ya? Apakah memang karena pekerjaan aja atau memang ada yang lainnya? Tapi kayak kalau dilihat di kartu di layer yang pertama ini lebih ke kayak pekerjaan sih teman-teman ya. Kemungkinan mungkin kamu figur otoritasnya atau kayak gimana. Tapi kita lihat ya kenapa, apa yang bikin ya seperti itu ya. Karena ya sih kalau dilihat dari sini murni karena pekerjaan sih teman-teman, dalam artian kemungkinan besar kamu otoritasnya jauh lebih tinggi ya daripada dia. Jadi dia tuh kayak ada perasaan-perasaan sungkan. Kebayang gak sih kamu sama bos kamu gitu kan? Ada perasaan kayak gitu gak sih kadang-kadang kalau misal dilihat, padahal cuma dilihat doang nih gitu kan, dalam radius dari ruangan bos sama ruangannya kamu gitu kan ya, ngelihat padahal jauh banget gitu, tapi kayak berasa diliatin dari dekat banget gitu ya, salah tingkahnya tuh kayak gitu. Nah ini dia juga kayak begitu sih teman-teman, berasa banget kalau dilihatnya bikin deg-degan ya sama kamu, kayak berasa dinilai gitu. Ya. Tapi ya memang mau nggak mau kan dia mesti menerima situasi dan kondisi kalau memang seperti itu gitu ya. Dia pasti jaga jarak juga teman-teman. Nah karena kerjaan sih ini ya murni. Kita lihat apa yang bakalan dilakukan sama dia ya nggak apa-apa ya, dia mengerjakan segala sesuatunya dengan tulus dan ikhlas. Dia punya jalan sendiri juga ya cuman itu tuh kayak perasaan sungkannya dia aja, perasaan gak enaknya dia aja gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Lalu ciri-ciri orangnya kalau kita lihat humble sih ya, berani juga orangnya, berani, humble, ramah, enjoy juga orangnya, artinya asik gitu ya. Tapi memang pintar gitu, dalam arti orangnya tuh nggak sembrono gitu, nggak gerusa-gerusu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dia tuh pakai perhitungan ya. Kalau ada apa-apa dia pakai analisis yang cukup tepat gitu teman-teman. Ya seperti ini, berani, tipe orang yang berani ya. Kalau melakukan sesuatu hal itu dia nggak ada ketakutan kalau suruh tanggung jawab ntar lari gitu ya, enggak sih, dia bakalan tanggung jawab orangnya ya. Kita lihat bagaimana sebaiknya merespon dia ya. Oke.
ya apa adanya sih teman-teman ya, dalam artian itu seimbang. Apa yang jadi kewajibannya kamu, apa yang jadi kewajibannya dia, apa yang jadi haknya dia, apa yang jadi haknya kamu, ya seperti itu. Dan berusaha memberikan kayak lingkungan atau habitat yang menyenangkan gitu ya. Karena kalau misalkan kita, kebayang gak sih kalau misalkan kamu belajar tapi kamu tertekan ya, kira-kira pelajarannya itu bakalan masuk apa enggak ya. Buat beberapa orang dan kebanyakan mostly ya, itu nggak masuk teman-teman ya, di bawah apa sih, ketegangan gitu kan ya, kebanyakan enggak sih ya. Tapi kalau misalkan orangnya gitu kan yang memang challenging banget, mungkin di bawah tekanan akan jadi bagus. Nah orang tergantung sih. Tapi kalau ini ya kebetulan dia sebenarnya bisa easy sih, cuman ya agak sedikit kalau dilihat atau kalau deket atau kalau apa saltingnya, karena mungkin ada perasaan sungkan karena kamu figur otoritas yang di atasnya dia gitu. Oke, yang kedua yang ketiga ya sekarang ya, kenapa sih dia tuh salah tingkah kalau di deket kamu teman-teman? Kenapa dia salah tingkah? Oke, ini kemungkinan besar confess ya, jujur, confession ya, melakukan satu pengakuan gitu kan ya. Terus kalau misalkan dibilang di sini juga ada perbedaan prinsip, konflik-konflik yang terjadi mungkin saja terjadi seperti ini. Tapi kita lihat di layer yang kedua ya, apa sih yang bikin dia tuh salting? Kepikiran ya, kepikiran ada perbedaan atau perubahan yang terjadi. Tadinya ya mungkin bersama jadi nggak bersama, tadinya bersama tapi jadi nggak bersama ya. Ada pikiran-pikiran, pertimbangan gitu kan, sesuatu hal yang jadi beban. Ada cerita-cerita ini, tapi yang jelas sih ini tentang perubahan yang terjadi. Bisa jadi perubahan sikap ya, bisa jadi seperti itu. Nah kita lihat ya apa yang bakalan dilakukan sama dia. Oke, menunggu, menanti ya. Karena bisa jadi kalau dilihat di sini berarti perbedaan ini ya, kalau buat kamu mungkin itu akan kamu pertimbangkan. Karena ketika kamu jalan sama seseorang dan ada perbedaan di sana, kamu akan pikir berpuluh-puluh kali teman-teman ya sebelum kamu melangkah. Sedangkan dia menanti gitu. Buat dia sebenarnya mungkin itu bukan jadi prinsip, tapi buat kamu itu adalah suatu prinsip teman-teman. Ya semakin banyak nongol gitu kan ya, semakin banyak nongol ke kamu, semakin banyak nemenin kamu ya, semakin kepingin gencar lah ya, ibaratnya seperti itu. Nah kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Pintar orangnya, orang yang cukup punya wawasan yang luas ya, dan misterius teman-teman. Banyak yang ditutupin, banyak rahasia yang mungkin belum bisa terbuka. Kok begitu ya. Potensinya dia sudah punya pasangan ada nih teman-teman ya, potensinya. Mungkin itu sebabnya konflik ya di kamu, karena sesuatu hal yang menurut kamu masih belum bagus ya kalau dilakukan. Semisal pun kamu suka sama dia teman-teman ya, menurut kamu itu adalah hal yang gak pantas atau gak wajar, karena mungkin aja dia bilangnya bahwa dia akan berpisah, bahwa istri atau suaminya gak beres atau apa, dan apa itu hanya dari sisinya dia gitu kan ya, seperti itu. Cuman potensi-potensi indikasi ada orang ketiga itu besar teman-teman, dan rahasia dia banyak, misterius banget orangnya ya, introvert ya, pintar tapi ya orang yang cukup punya wawasan yang tinggi ya, seperti itu. Kita lihat bagaimana sebaiknya kamu merespon teman-teman. Komit dalam artian gini, jangan kebawa perasaan teman-teman. Kalau kita kebawa perasaan, contoh ya, kamu tahu bahwa dia udah punya pasangan gitu, kamu tahu juga, misal contohnya reverse juga bisa ya, kamu yang punya pasangan ini juga bisa. Nah kalau misalkan seperti itu, dan walaupun mungkin dia bilang bahwa udah pisah lah, udah apalah dan apalah, secara legal itu masih belum teman-teman ya. Do not jangan pernah kayak gampang percaya pada satu hal. Jadi dari sudut pandangnya dia aja gitu, karena itu hanya dari segi atau ceritanya dia. Kamu belum ketemu dengan orang-orang yang ada di sebelahnya dia, belum ngerti dia yang kayak gimana ya, yang sebenarnya ceritanya seperti apa ya, seperti itu. Jadi jangan gampang untuk
masuk dulu atau in dulu atau membuka pintu dulu, tetapi lebih ke kayak komitmen dulu. Oke, ya kalau memang seperti itu kamu selesaikan terlebih dahulu ya. Nanti kalau selesai kita baru bicara. Tapi kalau misalkan enggak pun ya berarti memang belum gitu, belum sama aku atau belum sama kamu. But it's okay, fine. Kita masih tetap bisa temenan. Nah, mungkin itu adalah suatu hal yang bisa kalian cegah di awal ya kalau misalkan hal ini belum terjadi. Jadi komitmen di sini artinya adalah komit terhadap diri kamu sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang mau kamu lakukan, dan yang terbaik adalah membiarkan prosesnya berjalan tanpa kamu kebawa perasaan ya. Oke, teman-teman, ini adalah cerita kamu 1, 2, dan 3. Semoga ini bisa jadi cerita yang cukup memberikan pemahaman ya buat teman-teman semua dimanapun kalian berada ya. Kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next timeless general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda ya pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.